Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ke podcastnya Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan Bang Lanang. Bang Lanang kan dia adalah anggota Cadik Indonesia. Hari ini insya Allah kita akan bahas soal Rasulullah SAW dari sisi nanti tinggal jalanin aja dan kita bakal kuak yang sebenarnya ini cocok buat anak muda yang zaman sekarang nih. Gimana sih sikap yang bisa kita contoh dan bisa dijalanin sama realita kehidupan kita. Nah, pertanyaan pertama nih Bang. Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Kasih udah ngundang. Cadik Indonesia itu apa Bang? Oh itu Cadik tuh Circle for Takdik and Islamization Knowledge, itu komunitas alumni dari Sekolah Pemikiran Islam, ya kerjanya itu belajar pemikiran Islam kayak gitu. Walaupun saya di sana di klaster filsafat, tapi saya juga mendalami juga psikologi. Dan akhirnya sesuai psikologi ya akan tema yang akan dibawa nanti dari Mas Khoirul ini. Alumni SPI. Iya, Sekolah Pemikiran Islam. Iya. Oke, teman-teman bisa cari juga tuh SPI itu apa. Kalau ada yang mau ikut ya silahkan. Sekarang kita mau ngobrolin soal quarter life crisis yang lagi rame nih Bang. Iya. Mungkin dari dulu itu ada, cuman sekarang di nama itu lagi tren banget. Menurut Abang tentang quarter life crisis di anak muda ini gimana Bang? Iya, sebenarnya quarter life crisis itu sebenarnya peristilahannya juga nggak tepat ya. Jadi sebenarnya itu kan krisis identitas sebenarnya kalau misalnya mau ditarik lebih umum. Jadi ini anak-anak muda yang memang dia kehilangan sosok panutan. Gitu. Sebenarnya kayak gitu. Sesimpel itu. Mereka kehilangan sosok panutan, siapa yang dia contoh untuk dia dihidupkan selama di masa hidup. Jadi kalau lebih ya siapa idolanya gitu kan kayak gitu kan. Padahal sebenarnya idola itu suatu hal yang krusial. Itu makanya sebenarnya dalam pendidikan Islam, maka peran orang tua dalam mendidik anak itu perlu dalam mengarahkan anaknya itu supaya menjadikan dia sebagai insan yang kuliah, sebagai manusia yang universal, sebagai manusia yang baik. Maka sebenarnya ketika dia kan maksudnya anak tuh lebih gampang mencontoh ya daripada dia harus buat sendiri eksperimen kayak gitu. Makanya ya pengen dekat siapa orang tuanya, kalau nggak bisa orang tuanya siapa gurunya, kalau nggak bisa siapa kayak gitu. Makanya sebenarnya contoh terbaik dari kita adalah Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya ketika kita sebagai anak muda itu tidak melihat Rasulullah SAW sebagai manusia dan bukan sebagai orang yang sebagai beriman pada dia, tidak meneladaninya secara sikapnya maupun secara pemikirannya dan akhirnya secara ibadahnya, ya itulah yang terjadi krisis identitas itu. Kita akan terus mempertanyakan diri sendiri, saya dari mana, saya mau ngapain, dan saya nanti setelah mati gimana. Cuma memang sekarang bahasa gaulnya quarter life crisis itu akhirnya dibuat jadi kayak anak muda dan seakan-akan bahwa pertanyaan itu hanya sebatas soal identitas profesi ya. Padahal sebenarnya profesi akan ada masa habisnya gitu. Jadi ketika profesi Anda habis, ya Anda siapa? Ya nanti krisis lagi, namanya midlife crisis dan nanti umur 40 sekian. Ya krisis-krisis kayak gitu makanya jadi enggak itu jadi krisis yang tidak berhenti gitu. Padahal Allah sudah menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan kita dan itu udah final. Jadi kita nggak perlu mencari lagi siapa gitu. Jadi sebenarnya ini anak-anak muda yang sebenarnya sedang kehilangan panutan sebenarnya. Gitu. Sehingga dia nggak tahu mengidentifikasi dirinya itu sebagai apa. Dan kalau dia mengidentifikasi dirinya, dia taruhnya sebagai hal-hal yang sebenarnya sifatnya duniawi atau enggak hal temporal, entah jabatan, entah profesinya, entah skillnya. Padahal semua mesti tahu bahwa itu akan habis gitu loh. Jangan kan di dunia, maksudnya mungkin profesi saya sebagai business analyst itu mungkin umurnya sekian tahun, sekian puluh tahun. Mungkin jabatan saya di satu organisasi juga ya mungkin sekian tahun. Tapi ketika sudah lepas, itu saya siapa lagi gitu. Terus nanti krisis lagi gitu, terus cari lagi gitu. Terus anak muda cari ke siapa? Ya nauzubillah ya, carinya bisa ke narkoba, bisa depresi bahkan gitu. Dan itu akhirnya orang-orang yang telah kehilangan sosok pelindungnya, sosok siapa yang dia ikuti itu akhirnya menjadikan mereka menuju mengarah pada krisis itu. Jadi sebenarnya seandainya kita mengenal Rasulullah lebih dekat, kita mengenal Rasulullah bukan cuma sekedar ngajarin sholat doang atau ngajarin Allah siapa, ya insya Allah sebenarnya krisis itu nggak ada. Ya gitu. Bahkan kita juga insya Allah nggak perlu ke psikolog ya, cuma untuk yang seperti ini gitu. Dan berarti sebenarnya
kalau orang bilang quarter life crisis itu ada di umur tertentu 25 sampai 30, sebenarnya berarti itu salah. Dia bisa datang di umur berapapun. Iya, dia datang di umur ketika dia sudah mempertanyakan dirinya sendiri dan dia merasa bahwa dia tidak ada orang yang dekat. Siapa yang mungkin contoh gitu. Padahal coba anak-anak ya. Anak-anak sebenarnya dari awal tuh dia bisa dibilang sebutnya krisis ya, dalam arti dalam tanda kutip krisis. Kenapa? Karena mereka nggak tahu siapa. Jadi apa yang bisa mereka kerjakan adalah mereka mencontoh orang tuanya. Literally. Contoh orang tua, bapaknya suka apa, diikuti. Otomatis ya. Punya anak kan? Ngeliatin anaknya kan? Betul. Contohin banget, karena emang itu contoh yang dekat gitu. Tapi itu bukan menjadi krisis bagi mereka, karena mereka sangat percaya pada orang tuanya. Pada apa yang dilihat. Pada apa yang dilihat kan. Gitu. Jadi ketika orang tuanya udah nggak dipercaya, dan dia cari yang lain, nah itu ngarah pada seperti itu. Gitu. Ya, nauzubillah ya, sampai ke depresi dan penyimpangan lainnya tuh emang salah satu awalnya tuh di situ. Makanya keluarga tuh sangat krusial dalam memainkan peran untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Dan itu bisa berujung pada ya masalah ekonomi, masalah apapun. Kalau udah masalah mental itu udah masalah, pasti kesana-sana jadi masalah juga. Pasti runyam, pasti itu. Kan mulai kan manusia itu kan terdiri dari dua entitas ya, dari fisik dan rohani. Itu dan mental itu salah satu bagian dari, sebenarnya kan kelihatan dari bagian pada jiwa itu juga. Kayak gitu. Jadi ketika rusak, makanya di satu hadis kan ada satu bagian yang mana jika itu rusak maka rusaklah semuanya. Itu adalah hati gitu, dan hati kita terkotori karena kondisi mental kita yang buruk gitu, atau kondisi hati kita yang buruk juga akhirnya mempengaruhi keadaan mental kita yang jelek gitu, sehingga perilakunya yang kelihatan ya sorry itu saya bahkan orang-orang psikopat itu atau orang-orang yang penyakit mental memang mungkin akan secara yang merasa quarter life crisis itu secara perilakunya mungkin akan kelihatan biasa baik-baik saja, tapi dalam hatinya mereka mempertanyakan diri sendiri, dan akhirnya ya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu bisa bikin gila sebenarnya sih. Kayak gitu. Jadi ya ini memang saya nggak mau mengangkat sebagai KLC, tapi saya mengangkat sebagai krisis identitas yang memang itu terjadi karena ya kurangnya peran orang tua ya. Orang tua telah lepas perannya untuk memberikan contoh dan akhirnya mengarahkan identitas dia sebagai manusia yang baik gitu. Karena manusia yang baik itu bukan cuma manusia yang secara baik secara kenegaraan gitu, saya warga negara yang baik, tidak kriminal, nggak kriminal, nggak cuma gitu doang, enggak. Ya manusia yang baik adalah manusia yang berada pada dirinya sendiri dan pada Tuhan, pada masyarakat. Ya akhirnya orang yang sudah bisa menempatkan dirinya di tempat yang tepat ya, itulah dia manusia yang baik itu, dan dia akhirnya kembali pada jalan Allah gitu. Maksudnya dia kembali pada keadaan Allah yang tenang, masuk surga kan. Gitu. Jadi maksudnya kalau udah tahu tujuannya jelas udah tahu hidupnya ngapain, udah tahu caranya gimana, karena semua udah ada di dalam Rasulullah SAW. Berarti sebenarnya nggak serumit yang lagi diomongin puter-puter sampai sekarang. Enggak, sayang sekali enggak. Sebenarnya itu nggak rumit. Cuma memang itu kata rumit karena ya wahamnya kita atau enggak prasangka kita yang sebenarnya karena kita kurang ilmu dalam menelisik apa sebenarnya hakikat jiwa manusia itu, segitu. Pada intinya berarti kurang ilmu dan kurang belajar. Oke, tapi itu bisa tadi kita Bang Ulang bahas peran orang tua sangat penting, gitu. Nah, tapi di zaman sekarang yang gue pernah lihat dan perhatiin adalah justru orang-orang dewasa ini yang misalnya udah umur berapa 20 ke atas merasa bahwa ya gue bingung mau ngapain, terus ya dia tuh yang kita bilang kan tadi tidak kriminal, dia kerja biasa aja tapi nggak ada sumbang siapapun ke masyarakat misalkan, ya dia hidupnya jalan aja. Dan mungkin abang bisa kasih saran ketika anak-anak muda ini udah sampai di tahap itu, bingung mau ngapain dan ternyata ya memang dia mengalami krisis itu yang sebenarnya bukan hanya di umur tertentu. Nah bisa jadi orang tuanya pun sebenarnya baik, tapi mungkin nggak yang maksudnya nggak kriminal banget lah, intinya dia bukan dari keluarga yang kriminal. Nah ketika sudah dewasa akhirnya dia ada di fase krisis ini, karena kan dia nggak mungkin dia bakal balik ke masa kecil terus minta orang tuanya ajarin yang benar. Nah mungkin abang bisa kasih tahu kalau udah dia ada di fase ini dan ya gue udah terlanjur masuk di sini. Ya kalau lu bilang gue salahin masa kecil gue, ya terus sekarang gue gimana? Abang bisa kasih saran. Oke. Jadi sebenarnya ya yang akhirnya kurang ilmu dari sini adalah dia memerlukan ilmu fardu ain, itu ilmu agama juga. Itu dia perlu belajar akidah dan dia perlu tahu di mana tepatnya posisi Rasulullah SAW di dalam jiwa kita ya.
Waktu itu kan soal apa kalau nggak salah Umar pernah ditanya oleh Rasul, siapa yang paling kamu cintai gitu? Ya aku, Allah, Rasulnya. Diminta diulang oleh Rasul. Sampai ketika Umar ya sadar bahwa saya mencintai Allah, Rasulnya, baru diri saya. Jadi Rasul itu harus ditempatkan lebih tinggi daripada diri sendiri. Nah, Bukan diri sendiri paling tinggi justru ya. Ini paling tinggi ya Rasul. Kenapa? Karena beliau sebagai manusia itu sudah menerima wahyu. Beliau akhirnya memiliki tugas misi untuk memberikan rahmat pada seluruh umat manusia, dan rahmatnya itu berupa kita semua selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Dan satu bentuk keselamatan yang jelas itu keselamatan jiwa. Ya, sehingga krisis ini pun akan sebenarnya tidak sadar akan terobati, karena sebenarnya kita sudah menyadari siapa panutan kita, siapa yang patut kita contoh, dan kita pun akhirnya menyadari bahwa hidup ini cuma sebentar, dan kita menyadari bahwa kita nggak ada waktu berlama-lama untuk bermain-main ya gitu. Sehingga soal itu saya karena anak-anak muda yang memang akhirnya mengarahkan diri mereka pada kerusakan identitas seperti itu ya karena mereka nggak memiliki fondasi agama yang benar gitu. Itu makanya ikutlah komunitas masjid gitu, ikutlah golongan orang-orang soleh gitu. Setidaknya walaupun tidak bisa membimbing diri sendiri ya, paling nggak bisa ikut teman-teman orang soleh untuk ikut belajar bersama dan berada di situ, itu udah menjadi obat tersendiri. Yes, gitu. Jadi sebenarnya makanya insya Allah ya komunitas remaja kayak Rizka ini juga memang akhirnya secara tanpa sadar dalam melindungi anak-anaknya, untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya itu untuk tidak mencari identitas di luar daripada Islam itu sendiri. Gitu. Itu udah seminimal mungkin ya gitu, dan alhamdulillah saya pun juga terbantu dengan komunitas ini gitu. Kayak gitu. Seminimal mungkin. Berarti bilang komunitas banyak ya, SPI, Rizka, YIS dan lain-lain, justru memang nggak pernah kayak kita masuk Rizka nggak pernah dibilangin lu akan menjadi anak yang benar, muslim yang benar segala macam. Tapi lama kelamaan memang banyak gue ngobrol sama yang lain pun, dari dia masuk Rizka sampai beberapa tahun di Rizka memang ada perubahan yang signifikan, dan itu tadi bilang tanpa sadar kan. Tanpa sadar. Okay. Karena mereka berkumpul dengan orang soleh dan punya jadi visi mereka jelas sudah tergeser ya dari duniawi ya jadi ukhrawi gitu loh. Jadi maksudnya kumpul orang soleh itu udah obat yang gampang ya gitu loh. Tinggal cari teman soleh. Udah. Terus kalau udah cari udah nemu istiqomah di situ. Udah, karena istiqomah juga susah. Toh kita juga bisa ngeliat dinamika daripada satu organisasi itu juga banyak orang yang lepas, banyak orang berubah haluan gitu. Sehingga ya istiqomah adalah obat jalan kedua akhirnya bagi kita untuk supaya kita keluar daripada krisis itu, dan bagi kita untuk bisa menyelamatkan jiwa kita sendiri. Berarti itu udah step selanjutnya, dan minimal ya kita cari, karena kalau sendiri itu pasti susah. Oh emang gak bisa. Rasul aja gak sendiri kok di dunia gitu. Lu ada sahabatnya kan? Rasul aja gak sendiri. Rasul sendiri gitu. Dan ketika Rasul itu berada dalam kesulitan, beliau selalu menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan keluarnya. Tapi dalam bentuk sabarannya itu beliau juga selalu bertanya pada dua sahabatnya sebagai wazir ya, sebagai penasihat itu Abu Bakar dan Umar gitu. Rasul bilang ya aku tidak akan mencari pendapat lain ketika Abu Bakar dan Umar ini sudah bersepakat dalam suatu hal gitu. Jadi ini juga mengukuhkan identitas Rasulullah bahwa sebagai manusia beliau tetap membutuhkan kehadiran orang-orang lain gitu. Sosial juga. Tapi dengan kapasitas yang kesolehannya seperti itu juga gitu. Jadi ya jangan main-main lah gitu. Dunia ini waktu muda itu berapa lama sih gitu. 5-10 tahun gitu. Tapi abis itu gimana kita harus mempersiapkan diri, ya mau kerja terus nanti menikah, punya anak kayak gimana. Itu semua progresif yang selama dunia aja, padahal semua tahu sebenarnya kita mempersiapkan diri untuk ya akhirat yang lebih kekal gitu. Jadi identitas itu nggak berubah-ubah gitu. Ntar saya anak muda, nanti saya udah bapak-bapak, nanti saya udah dewasa, nih tua. Tiap masa perpindahan itu ntar krisis ya pusing lah. Kalau misalnya kayak gitu ya apa ya? Akhirnya kayaknya jadi pembenaran ketidakmampuan dia mengatasi kehidupan justru. Jadi gue nggak bisa ngurus hidup. Jadi namanya di krisis ini memang bakal terjadi. Nah, menariknya berarti pada intinya adalah yang pertama kita, dan paling pertama banget tuh minimal kita tahu role model kita siapa gitu ya Bang. Dan karena memang anak muda hari ini banyak sekali kehilangan role model. Memang. Akhirnya dia bingung, bukannya nggak tahu Rasulullah SAW, bukannya nggak tahu, dia tahu, tapi akhirnya dia lebih mendalami tokoh-tokoh lain atau
ya sekarang tuh kayak marxisme dan lain-lain itu dia belajar banget. Tapi justru dia nggak pernah buka lebih dalam tentang Rasulullah SAW justru. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di kasusnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengatasi hati yang mulai meluruskan hati ya? Oke. Ya, jadi ya itu sebabnya juga kenapa Rasulullah SAW itu selalu tahajud gitu. Beliau selalu berzikir. Beliau kan selalu bilang kalau saya setiap hari itu melakukan zikir istighfar selama minimal 100 kali. Beliau selalu bersilaturahim pada sahabatnya dan mengelilingi kota-kotanya siapa yang dipimpinnya. Jadi sebenarnya tugas Rasulullah itu banyak ya gitu. Beliau sebagai pemimpin politik, beliau sebagai pemimpin negara, beliau sebagai suami, beliau sebagai ayah, beliau sebagai panglima perang. Jadi identitas beliau tuh banyak dan ini satu gitu. Nah, makanya ketika orang mengaitkan bahwa saya bingung saya mau ngapain, profesi saya gimana, terus hidup saya kayak gimana. Ini baru satu doang profesinya kerja gitu. Anda nanti ada profesi lain. Anda sebagai anak gimana? Anda sebagai orang tua nanti gimana? Anda nanti sebagai organisasi itu gimana gitu. Jadi ketika melihat Rasulullah yang bisa menghandle semua itu karena memang kapasitas jiwa beliau memang sudah besar gitu. Dan mempersiapkan jiwa kapasitas beliau yang besar itu emang hanya dengan ibadah. Seperti itu saya, tapi Anda harus sholat yang rajin gitu. Anda nggak bisa enggak gitu. Sholatnya ntar kalau udah tua, maaf nggak ada waktu untuk kayak gitu. Justru Rasul bisa seperti itu karena memang beliau sudah dipersiapkan sedari kecil gitu. Memang akan dikatakan oke, saya telat rasanya ketika saya masih kecil saya tidak bimbing orang tua saya yang baik, tidak berikan pendidikan agama yang cukup sehingga sampai keluar dari krisis ini. Tapi ya sekarang udah tahu kan gitu. Sekarang Anda yang mendengar ini sekarang sudah tahu. Jadi sekarang Anda sudah mengerti apa yang Anda harus kerjakan. Gitu. Dan Rasulullah pun juga harus dikenali juga bahwa beliau memang bisa sedih gitu. Tapi beliau tidak depresi. Depresi itu kan keadaan sedih yang terus berulang-ulang. Sedih yang berulang-ulang. Sedih yang berulang-ulang, terus terpikirkan dalam pikiran, dan terus moodnya tuh setiap hari rusak gitu. Walaupun dia udah keluar dari fase itu, masih ada bekas gitu. Orangnya males, susah bangun pagi, atau enggak itu kalau malam insomnia gitu loh. Ya padahal Rasul ya akan sibuk berdiskusi ilmu. Makanya berkumpul dengan orang soleh itu sebenarnya ada obat gitu. Dan Rasul pun juga seperti itu. Beliau menyenangi majelis ilmu. Gitu. Makanya datangnya majelis ilmu. Gitu. Jadi ya kalau memang nggak bisa ya cintailah orang-orang yang berilmu itu. Jadi supaya itu paling minimal. Itu udah minimal banget gitu ya. Susah ya cintai orang ilmu kecuali Anda tidak tahu ilmu itu apa gitu. Makanya kenali Rasul, kenali bukan semua sekedar tahu. Kenali lebih dalam. Kenali lebih dalam gitu. Makanya pelajari sirah nabawiyah itu sangat krusial untuk membangun fondasi kepribadian manusia ya. Ya alhamdulillah saya sejak dulu pas SMA di Rohis ya saya belajarnya baca buku sirah, pelajari beberapa materi dulu juga diajarin oleh beberapa senior ya. Emang sih kepribadian Rasul itu seperti apa untuk mendekatnya. Itu paling buku yang direkomendasikan untuk kenali Rasul lebih banyak ya jelas yaitu Kepribadian Rasul oleh Imam At-Tirmizi ya. Kepribadian Rasulullah itu menggambarkan Rasul yang sangat detail itu baik secara perawakannya, sifatnya, cara berperilaku, biasa makan apa, ya seperti itu. Jadi ya cari buku itu. Berarti sebenarnya kita dari tadi ngobrol bahas role model terbaik. Sebenarnya nggak seserem, maksudnya kadang-kadang di anak muda tuh banyak yang kalau bahas-bahas tentang role model terbaik kita justru yang kayaknya wah gue belum seberat itu ilmunya, gue belum segitunya gitu bahas itu. Sebenarnya nggak seberat itu ya bang, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana sebenarnya. Memang ya kenapa bisa gitu karena orang hanya banyak yang menyangka aja dan sangkaan itu nggak akan sampai pada kebenaran. Ya maksudnya ya oke saya menyangka itu berat ya, sebenarnya itu satu hal yang lumrah gitu. Kenapa? Karena kita hidup bukan main-main, itu satu. Yang kedua, hidup itu cuma sementara. Jadi kita harus berencana untuk melakukan potensi kita terbaik gitu, menghabiskan waktu kita yang baik supaya kita di akhirat itu bisa masuk ke surga dan di dunia pun selamat jiwanya. Jadi mau mikir berat apa ya, kita emang pasti selama dunia akan terus diuji oleh Allah dan itu sendiri sudah berat. Kita masih mencari ilmu pun itu juga berat gitu. Tapi jelas beratnya beda dengan orang yang nggak punya ilmu dan nggak tahu role modelnya siapa ya, pedih gitu sebenarnya. Pedih. Terus diuji. Karena banyak yang merasa bahwa tadi kan Bang Lanang juga bilang kita merasa beban kita udah berat banget. Tadi kita udah dikasih tahu tuh bahwa Rasulullah SAW bahkan jadi pemimpin di banyak hal, keluarga,
jadi ayah, jadi pemimpin perang, jadi pemimpin negara, itu yang segitu banyak bebannya. Nah, makanya tuh kalau dibahas tentang quarter life crisis sendiri, banyak orang justru menanyakan, wah gimana nih, pusing, gua kerja segala macam. Sebenarnya kalau misalkan justru kita bisa belajar baik lagi ya belajar tentang Rasulullah SAW, itu masalah itu bakal terurai dengan sendirinya. Iya. Gitu ya bang? Iya memang. Jadi karena itu juga apa sebenarnya pikirannya terlalu tersibukkan oleh hal duniawi. Saya tidak mau bilang apa bahwa duniawi itu tidak penting. Nggak boleh. Profesi itu memang satu hal yang wajib. Gitu. Itu memang satu fardu ain bagi pria. Gitu. Dia suatu hal yang wajib dicari. Tapi kewajibannya itu harus dibarengi juga dengan kewajiban yang lain, bahwa dia kewajiban dia tentang agamanya, kewajiban dia untuk membimbing dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Iya, dirinya sendiri. Setiap manusia itu kan jadi pemimpin bagi dirinya. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi seminimal mungkin jadi anak itu amanahnya itu adalah ya apa yang telah diberikan orang tua gitu. Sorry, tapi bahkan budak pun juga dia memiliki amanah, dia menjadi pemimpin bagi apa yang diminta oleh tuannya. Dan tuan kita paling besar itu adalah Allah ya. Dan kita sebenarnya diminta untuk menjadi khalifah, menjadi pemakmur bumi. Jadi sebenarnya sadar nggak sadar pekerjaan kita itu sebenarnya beriringan sebenarnya dengan tugas kita sebagai khalifah itu. Tapi tugas sebagai khalifah itu tidak akan mungkin terwujud kecuali orang sudah menyadari bahwa dia sebagai hamba Allah dulu. Dia hamba Allah yang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Makanya Rasul bilang kan dalam satu hadis ya, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Gitu. Ya ikutilah jalan Rasulullah, jadilah umat Islam yang baik. Jadi ya itu semua beriringan. Jadi maksudnya kepentingan pekerjaan itu beriringan sebanyak kita pemahaman kita terhadap agama juga gitu. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Dan siapa yang memisahkan itu ya dia lah orang-orang yang merugi. Dia merugi karena dia rugi di dunia dan dia rugi di akhirat juga. Jadi kemanapun kerjaan atau kemanapun pergi ya memang itu bakal bareng terus. Iya, memang bareng. Oke. Ya. Ini pertanyaan terakhir bang. Kita lagi bahas tentang quarter life crisis, lalu orang selalu merasa bahwa ujian-ujian itu datang terus menerus dan sekarang kan hidup dia yang paling parah atau gue gini-gini aja. Nah, kalau dari sisi Rasulullah SAW sendiri, bagaimana beliau menghadapi ujian-ujian yang ada dalam kehidupan beliau? Oh iya, tadi sebenarnya saya juga udah bahas ketika membahas bahwa Rasulullah ketika kehidupan pribadi yang emosional ya, salah satunya adalah ketika anak beliau tuh wafat ya, Ibrahim, anak dari Maria Kiptiah gitu. Ya Rasul saat itu ya memang sangat sedih gitu. Kenapa? Karena wafat pertama dia satu-satunya anak pria yang masih hidup, terus yang kedua masih lagi lucu-lucunya lagi 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Anak gue juga 2 tahun. 2 tahun. Seluruhnya benar-benar. Ya, lucu kan? Nah, jadi ya wafat dia sedang seperti itu. Tapi Rasul ya tetap sedih gitu dan tapi sedih ya. Bisa sedih nangis tuh nangis deras gitu dan tapi beliau bilang ya sungguh kami terluka dan sedih terhadap kepergianmu wahai Ibrahim, tapi sesungguhnya lisan ini tidak akan mengucapkan apa yang Allah tidak sukai. Apa yang tidak sukai ya saya mengeluh terhadap takdirnya. Jadi kita harus lihat sini bahwa keteguhan Rasulullah untuk menyadari bahwa takdir itu satu hal yang sudah Allah tentukan dan akan datang pada diri kita, suka atau nggak suka itu Allah yang tentukan. Dia seperti itu aja. Makanya sebenarnya dalam saat kita hikam ya, jika kalian ingin membuat diri kalian merasa lebih ringan terhadap ujiannya, maka ingatlah bahwa Allah itu Maha Pemurah dan Dia yang selama ini bahkan sebelum kita wujud ya, sebelum ada di lahir dunia ini, Allah kita sudah diurus gitu. Kita sudah diurus sejak alam ruh, terus kita diurus pula oleh ibu kita di kandungan gitu selama 9 bulan. Kita nggak apa-ngapain, kita hanya diam saja, kita udah diberikan rezeki gitu. Jadi kita harus mengingat bahwa Allah juga yang akhirnya memberi ujian itu. Ya memang susah, tapi memang Allah yang ngasih ujian gitu. Dan kita tahu bahwa kalau kita lulus ujian, ya rahmat Allah ini yang kita dapatkan gitu. Dan bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat gitu. Karena di akhirat, di dunia rahmat Allah tuh akhirnya kasih sayang itu untuk semuanya. Orang kafir pun juga dapat. Gitu. Makanya kalau mikir kerjaan, ya emang gak akan ada habisnya karena kok dia dapat gitu. Padahal dia kan gak soleh, dia gak sholat, dia kayak gimana. Ya ini kan dunia itu gak berarti bagi Allah gitu. Dunia itu bahkan gak dilihat oleh Allah, bahkan dia jika Allah membuat itu berharga lebih daripada sebelah sayap nyamuk gitu,
Setan itu kan kecil gitu. Dunia itu nggak berarti. Dikasih ke orang kafir nggak apa-apa. Tapi akhirat itu cuma buat orang muslim. Sorry, tapi itu hanya untuk dunia. Jadi gitu. Jadi maksudnya kita harus ingat gitu. Makanya mengingat takdir Allah di dunia dan juga terus mengingati diri di apa namanya di akhirat itu akan jadi seperti apa, betapa puas nikmatnya. Gitu. Makanya itu juga yang menjadi satu asbabun nuzulnya surat Ad-Duha ya. Bahwa kamu akan mendapatkan kepuasan yang puas gitu. Itu bicara tentang akhirat gitu, kepuasannya juga itu Rasul karena beliau kan sedang sedihnya juga karena kok wahyu tidak turun selama sekian bulan. Tapi beliau dihibur dengan kayak gitu. Dan kita pun juga perlu mengikuti cara beliau juga untuk mengingati terus tentang takdir Allah, mengikuti terus tentang akhirat kita keadaan keiman. Jadi kita perlu terus mengingat seperti itu. Maka itu pengingatannya itulah dimulai dari ya sholatnya, ibadahnya. Tapi untuk bisa memahami kadar kualitas ibadah kita ya kita perlu mengejar ilmu juga. Itu juga perlu teman-teman soleh juga supaya kita tarafnya tuh naik gitu loh. Jadi bukan cuma stagnan itu aja karena emang hidup nggak bisa sendiri gitu. Tapi ini bukan pesan jadi jomblo ya tapi ulama pun juga banyak yang jomblo gitu. Jadi saya mau menekankan bahwa teman itu atau yang mendamping itu bukan cuma soal pasangan tapi juga soal komunitas itu teman saudara yang baik kayak gitu. Dan kalau bisa juga mungkin kayak jadi Abu Dzar Al-Ghifari ya, beliau sahabat yang keras yang kerjanya berdakwah yang keadaannya ya miskin memang dan beliau memang diminta oleh Rasul untuk tidak memimpin apapun gitu. Tapi beliau tetap di jalan Allah dan dia mengikuti terus Rasul kemana saja. Gitu. Jadi bahkan walaupun keadaan Abu Dzar yang memang mungkin tidak banyak posisinya tidak seperti Umar, tidak seperti yang lainnya, tapi ya beliau tetap tetap beriman pada Allah dan tidak mengalami krisis sebagaimana apa yang dianggap orang-orang anak muda sekarang tuh ya itu krisis bagi saya ya maaf tuh kamu krisis sebenarnya sih. Itu jadi kayak krisis palsu sebenarnya. Kita juga kita pembenaran akhirnya. Pembenaran aja. Pembenaran atas ketidakmampuan dan masalahnya sebenarnya kita udah bahas. Ya intinya sih kita bilang bukan nggak boleh sedih boleh, tapi ya tadi Bang Lanang bilang kita jangan sampai sedih itu berulang-ulang gitu ya Bang. Iya. Oke kita banyak banget nih. Bukan pelajaran sih, bukan ilmu juga, tapi ngobrol yang insya Allah ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan salah itu ya pasti dari kita semua, dari kita berdua. Kita tutup dan terima kasih Bang Anang udah mampir ke podcastnya Rizka. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.